Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Fakria dari Universitas Pencak Bekasi. Di sini saya ingin jawab hasil UTS saya, yaitu UTS makro, ekonomi makro. Nomor satu, pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian akan menggerakkan roda ekonomi suatu negara terdiri dari perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Tiganya akan saling bergantungan membutuhkan. Buatlah diagram aliran melingkar dari ketiga pelaku tersebut dan jelaskan peran masing-masing. Dalam sebuah perekonomian, kamu pasti menganalisis semua dan konsumen dan produsen, orang yang menggunakan suatu barang atau jasa dan menyediakan barang atau jasa. Mereka kita sebut sebagai pelaku ekonomi, yaitu orang, lembaga, atau instansi pemerintahan yang melakukan kegiatan ekonomi. Di dalam ekonomi yang lebih luas, pelaku kegiatan ekonomi tidak hanya sebatas konsumen produsen, penjual dan pembeli, tetapi lebih dari itu, termasuk pemerintah dan masyarakat luar negeri. Soal nomor 2, jelaskan pengertian disposable income atau YD dan bagaimana rumus fungsi YD. Jawabannya, disposable income adalah pendapatan pribadi yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari setelah dikurangi pajak langsung, seperti PKB atau pajak kendaraan bermotor, PPH atau pajak penghasilan, dan PBB atau pajak bumi bangunan. Rumus disposable income adalah disposable income sama dengan penghasilan tahunan dikurang pajak langsung ditambah pengurangan lain. Soal nomor 3, bagaimana bentuk fungsi dari konsumsi setelah dikurangi pajak? Jawabannya adalah fungsi konsumsi C sama dengan CO ditambah CYD, hasilnya YD sama dengan Y dikurang TX, sehingga fungsi konsumsi menjadi C sama dengan CO ditambah C kurung Y kurang TX, yang jadinya C sama dengan CO ditambah CY dikurang CTX. Soal nomor 4, keseimbangan pendapatan nasional 3 sektor. Apabila pendapatan sama dengan pengeluaran, bagaimana fungsi keseimbangannya? Jelaskan. Jawabannya, Lumtum tax atau exogenous variable. Meskipun bersifat eksogen, tetapi tetap mempengaruhi konsumsi karena mengurangi pendapatan, atau YD sama dengan Y dikurang TX. Multiplier investasi dengan sistem pajak tetap. Pendapatan nasional dapat berubah sebagai akibat dari perubahan investasi. Bersamaan pendapatan nasional, keseimbangan adalah CO dikurang CTX tambah I ditambah G1 kurang C. Perubahan investasi besar akan mengakibatkan pendapatan nasional mengalami perubahan menjadi Y ditambah Y3Y sama dengan Y1. Soal nomor 5, jelaskan maksud sifat hubungan di antara MPC ditambah MPS sama dengan 1 dan APC tambah APS sama dengan 1. Jawabannya, MPC adalah perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable yang diperoleh NPC atau J atau JD. Konsep MPC juga menghitung rata-rata, yaitu APC sama dengan average property to konsumen adalah memperbandingin antara tingkat konsumsi dengan tingkat pendapatan disposable. APC sama dengan C atau YDMP. S adalah perbandingan antara pertambahan tabungan dengan pertambahan pendapatan disposable MPS sama dengan S atau YD. Dalam konsep MPS juga menghitungkan rata-rata, yaitu APS average property to save adalah perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable C. Hubungan MPC dan MPS adalah MPC ditambah MPS sama dengan 1 atau APC ditambah APS sama dengan 1. Pembuktian rumus YD sama dengan C ditambah S sama-sama dibagi YD. Hasilnya 1 sama dengan APC atau tambah APS. YD sama dengan C ditambah S sama-sama dibagi YD atau 1 sama dengan MPC ditambah MPS.
Soal nomor 6, bagaimana perekonomian suatu negara jika PDB lebih besar daripada PNB? Jawabannya, perbedaan antara PDB dengan PNB. 1. PDB, produk domestik bruto, adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama setahun, masuk yang dihasilkan oleh perusahaan asing, asalkan wilayahnya masih dalam wilayah suatu negara. PDB sama dengan pendapatan WNI di dalam negeri dan pendapatan WNA di luar negeri. Kedua, PNB, Produk Nasional Bruto, adalah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Jika perekonomian suatu negara menggambarkan nilai PDB lebih besar daripada PNB, maka tingkat produksi barang dan jasa mampu dihasilkan oleh WNA di negara M lebih tinggi dibandingkan tingkat produksi warga negara M yang berada di luar negara M. Salah satu penyebab yaitu tingkat PMA atau penanaman modal asing atau investasi asing yang tinggi pada negara M. Soal nomor 7. Salah satu manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah untuk mengetahui struktur perekonomian negara. Bagaimana cara mengetahui struktur perekonomian negara berdasarkan sektor-sektor perekonomian yang berkontribusi terhadap pendapatan nasional? Jawaban, betul. Salah satu manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah untuk mengetahui struktur ekonomi suatu negara. Hal ini dapat dilihat dari besarnya kontribusi dari sektor-sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Jika di dalam suatu negara diketahui sektor yang paling dominan berkontribusi terhadap pendapatan adalah sektor agraris, maka struktur ekonomi adalah ke agraris, dan begitu pun sebaliknya, jika dalam suatu negara diketahui sektor yang paling dominan berkontribusi terhadap pendapatan adalah sektor industri, maka struktur ekonominya ya adalah industri. Nomor 8. Dalam perekonomian, fungsi tabungan adalah S sama dengan dikurang 200 tambah 0,2Y pendapatan nasional. Pada keseimbangan adalah 2000. Hitunglah berapa investasi dalam ekonomi itu. Jawab, diketahui S-nya sama dengan minus 200 tambah 0,2Y. Y-nya sama dengan 2000. Yang ditanya, hitunglah berapa investasi dalam ekonomi itu. Jawabannya, S sama dengan min 2 ditambah 0,2Y berapa 1 jika Y. Jika Y sama dengan 2000, S per 1 sama dengan min 200 ditambah 0,2 ditutup kurung 2000. Sama dengan min 200 tambah 400 sama dengan 200. Jadi investasi dalam ekonomi tersebut adalah 200. Soal nomor 9. Dalam perekonomian, dua sektor fungsi konsumsi adalah C sama dengan 10 tambah 0,8Y dan fungsi tabungan adalah S sama dengan min 10 ditambah 0,2Y. Seterusnya, dimisalkan sejumlah investasi yang akan dilakukan perusahaan adalah 30 triliun rupiah. Berdasarkan pemisalan di atas, lengkapkan tabel angka-angka yang dalam triliun rupiah. Berapakah pendapatan nasional pada keseimbangan? Jawabannya, pendapatan nasional dikurang tabungan rumah tangga sama dengan konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga ditambah investasi perusahaan sama dengan pengeluaran agregat. Investasi perusahaan sama dengan 30 triliun. Ya, pemisah sesuai soal. Ya, sama dengan 10 ditambah 0,8Y. S sama dengan min 10 ditambah 0,2Y. Sama dengan 10 tambah 0,8 bagi 0 sama dengan min 10 tambah 0,2. 0. Sama dengan 10 sama dengan min 10. Nah, ini berikut tabel pendapatan nasional. Nah, di sini kenaikannya dari 0, 50, 100, 150, 200, sampai 400. Konsumsi rumah tangganya 10, 50, 90, 100, 30, 170, 210, 250, sampai 330. Tabungan rumah tangga 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan 70. Prestasi perusahaannya sama 30 sama. Pengeluaran agregat
Itu 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360. Dan presentasi saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.